Seringkali kita merasa tertekan, frustrasi, atau marah oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana jika ada cara untuk mencapai kedamaian batin meski dunia sekitar kita penuh dengan kekacauan? Itulah yang diajarkan oleh Stoicism atau Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang telah membantu banyak orang untuk menerima kenyataan dan hidup dengan lebih tenang. Hai kawan, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentram ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana Stoikisme atau Stoicism mengajarkan kita untuk menerima hal-hal di luar kendali kita. Dan bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW dan Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk tetap teguh di tengah tantangan hidup. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana teori psikologi modern seperti Acceptance and Commitment Therapy atau ACT sejalan dengan prinsip-prinsip Stoikisme. Jika Anda merasa hidup penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan stres, video ini akan membantu Anda menemukan kedamaian batin. Jadi, yuk kita mulai. Marcus Aurelius adalah salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Romawi. Namun kehidupan pribadinya tidaklah mudah. Sebagai pemimpin sebuah kekaisaran besar, ia harus menghadapi peperangan, pemberontakan, dan masalah politik yang tiada henti. Namun, di tengah semua itu, ia tetap bisa menjaga ketenangannya. Bagaimana ya ia melakukannya? Marcus Aurelius menulis sebuah buku yang berjudul Meditations, sebuah kumpulan catatan pribadi yang berisi pemikiran-pemikiran mendalamnya. Dalam buku tersebut, ia menulis tentang bagaimana ia mencoba untuk tidak terpengaruh oleh peristiwa eksternal. Ia berpegang pada prinsip Stoicism, yang mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Tetapi kita memiliki kendali penuh terhadap bagaimana cara kita meresponnya. Salah satu prinsip utama Stoicism adalah dikotomi kendali. Ini adalah ide bahwa ada dua kategori utama dalam hidup kita. Yang pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan reaksi kita. Sementara segala sesuatu di luar itu seperti cuaca, opini orang lain, komentar netizen, atau bahkan nasib kita tidak berada di bawah kendali kita. Melalui prinsip ini, Marcus Aurelius menemukan kedamaian batin, meski dunia di sekitarnya penuh kekacauan. Ia mengajarkan bahwa alih-alih melawan kenyataan, kita harus menerimanya dengan bijaksana dan memilih bagaimana kita akan merespon. Begitu juga dengan kisah Rasulullah SAW yang hidup di tengah penindasan, terutama pada masa-masa awal dakwah Islam di Mekah. Beliau dan para sahabatnya tidak hanya dihina, bahkan disiksa dan diusir dari tanah kelahiran mereka. Namun, meskipun dalam penderitaan yang sangat berat, Nabi Muhammad SAW tetap tenang dan sabar. Salah satu ajaran paling mendalam yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Surat Al-Insyirah ayat 6. Meski menghadapi penindasan, Nabi Muhammad SAW tidak menyerah dan selalu mengingatkan umatnya untuk bersabar, berdoa, dan menerima takdir. Seperti halnya Stoicism yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan, ajaran Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk menerima ujian dengan lapang dada.
dalam setiap penderitaan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi segala cobaan hidup adalah contoh nyata dari penerimaan yang penuh sabar yang memungkinkan kita untuk tetap tegar dan tidak terperangkap dalam kemarahan ataupun kekecewaan. Salah satu prinsip paling kuat dalam stoicism atau stoikisme adalah dikotomi kendali. Ini mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita tidak bisa dong mengendalikan cuaca atau musibah atau bahkan perilaku orang lain terhadap kita. Namun, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Ini berarti dalam hidup kita harus memilih untuk fokus pada apa yang kita bisa ubah, yaitu sikap kita, cara kita berpikir, dan tindakan yang kita ambil. Ketika kita mulai menerima bahwa banyak hal berada di luar kendali kita bisa lebih fokus pada aspek yang benar-benar bisa kita ubah dan kita perbaiki. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita tidak lagi terjebak dalam stres atau kecemasan. Kita akan merasa lebih bebas dan lebih tenang, karena kita tidak membiarkan faktor eksternal mengendalikan hidup kita. Ternyata prinsip stoicism juga sejalan dengan pendekatan psikologi modern, yaitu Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. ACT mengajarkan kita untuk menerima pikiran dan perasaan kita tanpa berusaha mengubahnya atau menolaknya, namun tetap berkomitmen untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang. Sama seperti stoicism yang mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kontrol, ACT mengajarkan kita untuk menerima perasaan kita, baik itu cemas, marah, atau takut, tanpa membiarkannya menguasai hidup kita. Yang penting adalah bertindak sesuai dengan nilai dan tujuan hidup, meskipun perasaan negatif akan muncul. Jadi, apakah kita harus membiarkan perasaan negatif mengendalikan kita? Tentu tidak. Dalam stoicism dan ACT, kita belajar untuk tidak terlalu terikat dengan perasaan kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada tindakan yang membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang bermakna. Jadi, apa aja yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kunci untuk hidup yang lebih tenang dan bijaksana pada dasarnya adalah menerima hal-hal yang di luar kendali kita dan fokus pada apa yang bisa kita ubah, seperti pikiran kita, sikap kita, dan juga tindakan kita. Baik itu melalui ajaran stoicism atau bisa juga mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan untuk menerima kenyataan, bersabar dan berkomitmen pada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika kita belajar untuk menerima hidup dengan lapang dada, kita akan merasa lebih bebas, lebih damai, dan lebih bijaksana. Akhir kata, semoga video ini membantu kamu untuk menemukan kedamaian batin dan juga menginspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Jangan lupa untuk selalu dukung video ini agar setiap minggunya kita bisa membahas hal-hal yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan selalu ingat untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau kita kendalikan. Lebih baik kita selalu fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga kita ubah. Jadi, tetap stay kind, content, dan healthy ya kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!